Pensos Pandas Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pensos Pandas Podcast. Wes, hari ini bertemu dengan teman lama. Parkir dikit. Iya, siap. Nah, mantap. Hari ini malah wasnya kita kada tetamu lah. Berapa tahun lah? Dari kuliah lah. Dari kuliah lah, pasti kamu diajak orang lo. Kawan satu kelompok ospek kok. Iya, ospek lagi. Dulu kamu sudah main video, main foto-foto jualan nah? Sudah. Iya, dulu lah. Hanya Tahun masuk berapa kuliah. lah? Tahun berapa itulah nah? 2019. 2019 kita hanya kuliah tuh. Iya, 2019 malah was bener. 2019 ini 2020? 2009 lah. 2009 tambah angka satunya. Iya, 2009 lah. Iya. Ingat bener nah, pas tuh kisah pakai apa tuh? Yang pakai kamera halus tuh apa pocket apa? Pocket. 2009 belum bisa pocket. Menyewa apa tuh? Pinjam aja. Bahagia itu masih pinjam. Masih Ada pinjam. si kamera soalnya. Wah, inilah menalah. Masih lah bisa. Wah, ini nyewa. Soalnya ini pasti sudah banyak rental kamera kalau di Banjar. Kalau Bahagia belum ada kalau. Dasar bujur. Dulu kan ada mirrorless. Ada DSLR aja lo. DSLR. Los banget itu mana 2009 lah. Tadi ketemu dengan Anel. Wih, si Dine para filmmaker. Kalau filmmaker apa namanya? Film itu apa namanya? Filmmaker. Oh, filmmaker. Iya. Pembuat film kalau. Iya, membuat film betul. Kalau love maker berarti pembuat cinta lah. Love maker. Audio maker, betul. Audio. Apa nih kabarnya gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Mau baik benar lah. Tapi sehat. Hah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di masa pandemi ini kita harus selalu sehat. Harus nyegaring buangin duit. Pertama itu. Itu jadi pikiran mana namanya. Untung BPJS lah. Entar adalah ya. Iya. Nah, enak kesibukannya apa aja sekarang, Nang? Saat ini ngajar, tapi ngajar kan karena lagi masa pandemi ini akhirnya work from home. Work from home ya. Jadi sibuk di rumah sambil ngurusin anak dan nunggu job callingan job. Wes, wah, job asal jangan bejo. Aduh, gawat nih. B ya. Pasti mikirnya orang-orang pasti jorok atau apa ya. Ya tergantung pemikiran netizen. Segala sesuatu kamu bikin film apa kan, tiba-tiba komen netizen pasti selalu beda gitu. Betul. Nah, Enal ini adalah pembuat film-film pendek atau film pendek atau film panjang? Film pendek ya. Bisa sih film panjang kalau budgetnya banyak. Wes. Tolong sponsori, Mas. Nih kita nih ngobrol-ngobrol tentang film lokal. Nah, ini kan lagi pas udah berapa ya? Udah tahun berapa yang mulai hype ya kita di Banjar ya film-film lokal ya? Kalau film itu Bahagia pernah di tahun 2000-an kalau nggak salah, 2000-an. Tapi cuma beberapa komunitas, ada kalau nggak salah 1 sampai 2 komunitas lah untuk film. Tapi akhirnya dalam beberapa tahun sudah vakum dan orangnya sudah merasa tuaan dan banyak yang akhirnya berbisnis orang. Nah, jadi untuk film sudah kada lagi geliatnya waktu itu. Lalu timbul pulang, kalau setahu aku lah, karena aku kan cukup menjalani juga. Iya, maksudnya kamu di bidang itulah terus. Jadi tahun 2016-an kita sudah mulai membawa energi film kembali ke Kalimantan Selatan gitu. Soalnya Bahagia kan aku lawan kawan-kawan pernah akhirnya berkesempatan ikut workshop film. Di mana tuh? Pusbang itu yang mengadakan. Pusbang pusat pengembangan film. Itu di mana? Di Bogor, kemudian di Bandung ada jumlah sekitar tiga kali workshop mengikuti. Jadi energi yang di sana kan itu karena workshopnya nasional. Iya. Akhirnya kita bawa energi kawanan yang di Jawa, Sulawesi, Makassar dan lain-lain ke Banjar ini. Akhirnya membagikan ke kawan-kawan Banjar supaya iklim film di Banjar ini tercipta. Nah gitu. Raja bahasa juga kamu iklim lah. Lulusan anak ya.
Uniska. Oh kemarin Dos Pemdan do podcast juga sini. Oh iyalah. Bora. Iya. Ikam kemarin siapa Dos Pem ya? Oh ikam kesehatan lah. FKM beda kita beda. Kesehatan untung sehat kamu ini. Alhamdulillah. Nah terusnya kan film lokal berarti tahun 2010-an ya 2000-an ya pokoknya 2000-an. Yang ada di Banjar ya. Tapi kan sekarang nih kan aku lihat kamu mulai berkembang kan pas habis kamu jadi pengajar terus kamu bikin ada job bikin film pendek gitu kan sekarang kayak udah film pendek itu kayak udah ke permukaan gitu di Banjar udah mulai dikenal, udah mulai nonton bareng atau apa tuh. Dulu emang awalnya itu film-film lokalan di daerah kita itu emang ada komunitas atau organisasi atau apa gitu perkumpulannya gitu. Iya, kalau di Banjar dulu lah, kalau kita pandai di Banjar. Kan aku bahagia tuh dari awal kuliah kan aku gabung juga di komunitas luar itu mengusung tentang foto dan video. Nah, waktu itu masih bentuknya video, bukan film di tahun 2009-an tuh. 3GP itu ya. Singkat lah. Tapi kalau sudah bicara 3GP, pasti mindsetnya sudah beda. Padahal 3GP adalah sebuah format video. Tapi kalau sudah bicara 3GP, kenapa pikirannya ke sana? Dan ya. Bisa jadi apa aja itu. Nah, itu bisa jadi apa aja. Sudut pandang banyak berbeda-beda. Iya, kan kita namanya berbicara kita ngomong kan tinggal terserah aja. Orang mendengarnya anak kayak apa sama ya. Yang penting kita bujur gitu. Ada bujur kan apa juga. Terus lagi organisasi tadi. 2009-an kalau aku pribadi lah itu gabung dengan komunitas PCC, fotografi konseptual sinematografi. Nah, jadi kan ada fotografi konseptual. Nah, itu kita ngosong-ngosong foto-foto konsep. Kemudian ada sinematografinya. Nah, saat itu karena film belum wabah di Banjarmasin dan Kalsel, jadi kita mengartikan sinematografi itu adalah bentuk video dari gunutan-gunutan foto. Kayak slideshow yang di play bergerak serangan loh. Iya, nah, slide bahagi kami mengartikan gitu. Story banyak foto-foto berbentuk story akhirnya digabung jadi sebuah video, kita artikan menjadi sinema. Tapi belakangan setelah belajar akhirnya kita tahu sinema itu apa enggak kayaknya. Sinematik itu yang gerak lambat ya, maksudku kayak ada juga sih orang mau bikin sinematik yang gerak lambat kayak gitu. Slow motion ya? Iya, jadi slow motion banget padahal kan video itu sayang kan, maksudnya video itu kan ada dinamika atau apa kan. Tapi tiba-tiba jadi rata banget udah kayak ya kayak foto slide kayak kamu tadi sinematik. Oke, nah sinematografi tapi akhirnya kita diuntungkan dengan adanya kata sinema itu di komunitas dan akhirnya alhamdulillah terpakai sampai sekarang kan. Sinema kan bagian dari film juga. Nah, belakangan kan setelah 2015-an akhirnya kita tahu bentuk sinematografi yang sebujurnya kayak apa. Karena kan sebelumnya kita komunitas ini kan bergeraknya independen tuh. Edukasi kurang masih, jadi belajar juga otodidak lah, lain belajar di sekolah atau kampus gitu. Nah, belajar yang memang ya sendirilah gitu lah. Jadi di luar dari situ kan otodidak namanya. Jadi karena kita belum mengetahui secara pasti apa itu sinema, akhirnya mengartikan seperti itu tuh. Tapi kemudian belakangan akhirnya tahu sinematografi adalah salah satu bentuk dan elemen yang ada dalam film. Nah, akhirnya kita diuntungkan tuh komunitas yang ada nama itu masih cocok nih bawa nama PCC ke ranah film. Nah, akhirnya 2016 kan sebelumnya sih kita sudah bikin film itu dari 2014-an kalau nggak salah. Kalau aku lawan PCC ada beberapa film pendek, film dokumenter juga ada. Salah satunya Jumat Kelabu itu yang ada di YouTube. Nah itu kemudian 2016-an alhamdulillah kita dapat kesempatan mengikuti workshop oleh Pusbang tadi. 2016 itu pertama kalinya tuh aku lawan kawanan kalau tidak salah berempat dari Banjar mewakili Kalsel. Ada mewakili juga sih, tapi yang terpilih dari Kalsel untuk mengikuti workshop itu. Nah itu. Kemudian 2016 itu bisa dikatakan jadi titik awalnya lahir yang baru lah. Titik apa?
Di ujung ilat nah. Maksudnya titik puncak kelahiran gitu ya. Puncak kelahiran. Titik balik lah, titik balik. Ya, titik balik ya. Kalau sebelumnya kan beberapa tahun belakangan film di Kalsel, film di Banjar dan Kalsel itu kurang ya. Kada apa? Kada pergerakan. Iya, enggak ada, emang enggak ada. Di 2016 akhirnya kita membawa energi itu ke Banjarmasin. Dan pertama kalinya itu kita mengadakan pemutaran film. Aku lawan kawanan PCC tuh. Akhirnya kan sebelum-sebelumnya kan ada pernah juga tuh ada pemutaran film. Kan biasanya kalau nonton film bioskop aja. Biasa sendiri kan di WC kan. Laptop aja lah. Kan dari ke bioskop. Cowok yang bajakan. Kita kan boleh nonton yang bajakan. Pokoknya aku di Netflix loh. Mantap, bayar loh. Bagus. Nah, kemudian kita memutarkan film-film kawanan komunitas. Selain PCC kan akhirnya kami tahu juga tuh ada komunitas lain yang bergerak di bidang film. Akhirnya kami bawa ini join nih untuk memutarkan filmnya. Nah, di situ kan akhirnya banyak yang datang. Puluhan lah, 20-an gen. Nah, dari situ akhirnya kita menyepakati untuk membuat kegiatan itu secara terus-menerus gitu secara berlangsung terus-menerus. Nah, itu awal mulanya akhirnya karena di film ini sama sih kayak di bentuk-bentuk seni lainnya itu harus banyak relasi. Karena kalau bergerak sendiri itu kita terkurung di dalam di dalam kotak dalam kotaknya. Kita harus membuka mindset, membuka mindset itu harus membuka relasi juga supaya terbuka pikiran. Nah, kami akhirnya setelah workshop di Bogor pertama kali, itu akhirnya terbuka tuh mindset tuh. Film kene. Film yang kami olah akhirnya banyak kekurangan di segi teknis, cerita dan lain-lain. Nah, itu tahunya dari situ utama. Akhirnya kami bawa ke sini. Mantap, sama seperti aku juga, pengalaman yang di luar kan harus kita bawa dan diterapkan di daerah kita. Ada semalam sempat di Jakarta juga kan aku hilang kan 3 tahun kan. Betul. Makanya itu ya sama seperti ya susahnya lah kita di daerah pasti mindsetnya itu. Betul. Kalau kita udah keluar, jadi uniknya kalau di Kalsel ini, entah mungkin di daerah lain kita juga lah, tapi kalau di Kalsel, aku dan kawan-kawan lihat kalau kita bisik lihat yang agak bagus, yang dirasa bagus itu masa paling hangat ya sudah karena terkurung tadi kotak tadi, karena mau membuka wawasan, akhirnya merasa paling bagus. Nah, itu terjadi juga di aku waktu itu setelah sindrom lo ikam lo habis bikin film dokumenter itu Juat Kalbu itu kan di 2014 itu, kalau 2015an itu aku dan kawanan PSSM membuat pemutaran film dan dihadiri ada kurang lebih 500 sampai 600-an orang. Itu kan aku rasa sebagai pembuat film waktu itu yang hanya kan dengan angka sebesar itu kan cukup fantastis tuh. Di satu film kita putar dihadiri oleh 500 sampai 600 orang. Banyak kalau akhirnya tinggi hati tuh melayang jadinya. Rasa bangga nih. Ditonton sebanyak itu. Ada 5 kali sindrom lah jadinya, sindrom lah. Ada 5 kali pemutaran malah. Melayang rasa bangga loh. Habis itu akhirnya di 2016 yang 4 workshop itu aku bawa film itu. Jadi di sela-sela workshop kan malam-malam itu bukan istirahat tapi nongkrong biasanya. Nah, di situ kita membuat layar alternatif tapi lewat ini ya, laptop. Nonton bersama-sama lawan kawanan senasional daerah-daerah lain. Akhirnya di situ kita membuka interaksi kayak apa film aku, kayak apa dari sudut pandang kekawanan lain. Akhirnya banyak tembakan itu. Nah, itu kayak mana? Tembakan berantakan karena dia ujiannya. Akhirnya jomplang lawan keadaan di Kalsel. Di Kalsel kan film itu mantap gitu. Nah, akhirnya saat berada di sana tembak dari berbagai arah. Film apa ini? Banyak ini filmnya nih. Masih kada jelas ini guys. Nah, waduh juga nih. Akhirnya sempat down semalam. Jadi sama Bang kasusnya di beberapa karya seni. Kalau kada kuat dapat kritikan itu dua aja lagi down sama sekali atau bisa bangkit. Nah, dua itu aja lagi anunya. Dan alhamdulillahnya semalam
dari situ bisa bangkit dan jadi motivasi itu dari dari tembakan-tembakan kekawanan lain itu. Nah itu Pang, yang pastinya kita jangan pernah sombong dan jangan pernah angkuh di saat kita kita memiliki ini bagus kita bagus ini kan. Pastinya kan di atas langit masih ada langit, coy. Betul. Mantap. Nah, tapi itu pengalaman kamu. Nah, siapa tahu kan teman-teman ada yang mengalami sindrom itu, ya banyak, masih banyak. Langsung aja ludahin aja. Betul. Ya, maksudnya jadi aku mengutip ujar Bang Agus Suseno itu Siniman Kalsel ya, Siniman Kalsel. Jadi Jasidin itu kritik itu adalah apa? Adalah racun. Nah, bukan. Apa? Ayo. Pujian. Nah, pujian itu adalah racun. Obatnya adalah kritik. Nah, itu. Bagus. Betul racun lo. Iya. Karena kalau kita selalu dipuji, akhirnya melayang, bangga, akhirnya merasa itu sudah bagus, bener lah perasaan. Pokoknya kan ada lagi selain Dani lo. Nah, itu memang racun kalau pujian tuh. Akhirnya harus diobati dengan kritik. Nah, itu harus dijajah itu. Tapi sekarang kan sudah mau dikritik kan. Kita harus terbuka dengan kritik. Iya, karena emang ilmunya kalau pengen maju ya harus transparan. Nah, maksudnya, itu yang terjadi di kawan-kawan Jawa. Di luar. Buahnya terbuka dengan kritik. Kalau di Kalsel atau di Banjar Bahagi itu kadang mau terbuka dengan kritik, jadi merasa paling bagus, merasa paling hebat ya buahnya gitu nih Pang dah. Amanya ada yang kritik, kada kawe ini terus aku aja. Nah, tebulik ya itu bilang. Tebulik aku juga mau lah aja. Gitu juga sampai kiamat ya lo. Itu. Makanya itu kada maju. Nah, tapi itu sudah maksudnya itu pengalaman yang buruk atau yang bisa jangan dicontoh untuk orang ya, sebagai pelajaran aja. Jangan sampai pernah berubah di saat kita di atas gitu. Itu aja sih sebenarnya sih. Nah, kalau Enal sih yang sudah diraih apa aja kemarin? Aku kemarin kan melihat kamu bikin film apa tuh kayak anak-anak sekolahan atau lagi apa sih yang sudah diraih si Enal kawan yang bahar ini? apa aja ya? Tapi itu bangga nih. Bisa kawan dia mulai film. Udah gitu bangga juga sih. Kawan semacam pandas akhirnya bisi bentuknya sorangan nih. Bentuknya sorangan. Wah, ini pakai kacamata. Bagi kada. Bagi kacamata juga. Tapi kada hitam. Yang bulat gitu loh. Bulat kayak panda. Ini makanya itu 3 lari panda dulu. Iya. Nah, makanya ya kita kan pas lama banget kada ketemu, berapa aku juga melalang buana di ibu kota, Ikam juga mulai mempelajari film di mana-mana kan. Akhirnya ini kita ya maksudnya segala sesuatu yang kita proseskan tuh pasti ada hasilnya, bukan di saat kemarin gitu. Di saat sekarang kan kita merasakan yang kita pelajari itu di saat ini kita udah seperti ini. Kita kan jadi bikin ini tuh sudah paham basic, ada paham apa ya udah gitu-gitu aja gitu. Tinggal kita mengembangkan bagaimana sih lagi supaya bagus, supaya laku, supaya banyak yang nonton dan anak-anak milenial sekarang mau menonton film lokal karena film lokal kan keren juga. Kada kalah lawan film-film bioskop. Nah, betul. Nah, terus yang diraih apa aja kemarin? Aku lihat kamu ada juara apa itu, tapi itu bonus saja kalau masalah itu. Ya, bonus. Iya, tahu kadang-kadang sombong. Kadang sombong tapi itu juara 1 Oke, kalau di film itu kebanyakan prestasinya itu bukan non-ranking tapi film terbaik, naskah terbaik, tata kamera terbaik dan lain-lain yang terbaik. Jadi kita kada pakai ranking biasanya. Nah, kalau untuk prestasi sendiri itu di Kalsel sendiri kan kita lokal juga bisa festival film namanya Aro Film Kalimantan yang bajunya lagi aku pakai ini. Iya. Aku bangga nih. Aro Film. Karena di wadah kita sekarang akhirnya bisa festival film tuh bangga juga. Ini sudah semalam sudah tahun kedua dan insya Allah ini tahun ketiga kawan-kawan FSB menyelenggarakan. Nah, alhamdulillah di 2 tahun sebelumnya itu aku kan sudah sebagai pengajar, akhirnya aku berada di posisi sebagai pembimbing di Sapa Kawanan Project. Nah, itu aku sebagai produser. Nah, di 2 tahun belakang ini 2 film yang ada aku ikutkan ke AFK, Aro Film Kalimantan, dan alhamdulillah jadi terpilih sebagai film terbaik 2 tahun berturut-turut ini. Itu tingkat lokalnya. Kalau tingkat nasional ada berapa sih? Kemarin di
Festival Film Bandung juga pernah di tahun 2019 kalau nggak salah. yang dekat-dekat itu kan. Tapi semalam dianulir di Bandung karena kita kan yang hadir di sana. Oh iya. Akhirnya hangus. Padahal gitu ya. Ada tujuan sayang mana? Akhirnya agak kecewa juga kita karena ada pemberitahuan sebelumnya gitu. Nah, kalau kada dihadiri hangus. Padahal sudah juara ya. Padahal sudah jadi film terbaik gitu. Sudah jadi film Nah, terbaik. kemudian di 2019 sih kita kebanyakan mengelilingkan film itu di JAV. Nah juga di JAV itu tingkat Asia sudah. Tapi bentar JAV tuh apa tuh? Tuh kayak film-film itu tuh. JAV HD itu. Tapi bukan. Oh iya bukan film. Pakai ini JAV. Oke. JAV itu JAV. Pakai F ya? Iya, bukan pakai P ya. Bukan. Nanti kan netizen kan. Ujung. Oh, ini yang bikin film JAV baru itu ya. Itu Jepang. Iya kan film itu. Oke, lanjut. Di JAV ini kepanjangannya Jogja Asia Film Festival. Alhamdulillah kita terpilih sebagai official selection, tapi kadang masuk kompetisinya. Cuma masuk pemutaran program, ada salah satu programnya, tapi bukannya di kompetisinya. Nah, alhamdulillah untuk menembus JAV pun sudah cukup bersyukur gitu. Nah, sudah pencapaian tertinggi juga untuk aku dan kawan-kawan di Sapa Kawanan Project itu. Nah, yang lainnya ada di mana lagi lah? Aku sambil membaca lah. Kenapa? Kebanyakan kamu tuh prestasinya. Lalu di mewakili di FLS2N. FLS2N juga pernah mewakili Kalso di tahun 2019. Kemudian ada di Jakarta itu runner up di Dian Didaktika. Lalu ada film terbaik di Jogja juga di Resonance Short Movie Film Festival. Itu yang mengadakan Jogja Film Academy. Kemudian di 2019 ada juga juara Harapan 1 di di mana tuh? Di ini dari Kemdikbud, berarti itu nasional juara mah? Iya, nasional. Sampai nasional. Ada tingkat Asianya juga kah? Hah? Tingkat Asianya ada. Tingkat Asia tadi yang JAV, selain JAV ada juga baru-baru ini yang tahun 2020 ada di Kalteng. Kalteng ya. Kalteng itu tingkat Asia juga. Kan ingat aku namanya. Nah, selain itu ada juga tingkat nasional terbaik Minang Festival. Itu kategori Kaluak Paku, itu kategori sinematografi terbaik di Minang tahu ya di mana lo? Tahu ya Minang. Mana? Kan tahu. Di Padang. Di Padang ya, Minang Padang. Lalu ada penghargaan penghargaan UCIPES Kenangan di Apriansi itu penghargaan UCIPES Kenangan ini di Apriansi ini film pilihan juri malam di UCIPES. UCIPES ini kawan-kawan universitas yang mengadakan di luar juga. Nah, ada sih beberapa lagi tapi kan ingat aku anunya. Kebanyakan kamu tuh prestasinya tuh kadang sombong ya lah. Tapi kan wajar itu kan prestasi ya. Jangan kejelekan yang kita sampaikan. Beberapa ada nominasi beberapa. Kalau itu tadi kan yang terpilih itu sebagai runner-up terbaik dan lain-lain. Nah, nominasi ada juga tapi banyak lah kalau ingat. Tapi yang paling merasa bangga kan pernah masuk di acara apa, masuk di lomba apa atau apa yang pernah merasa bangga. Sangat yang jadi ini penghargaan tertinggi lah kalau bagi aku lah di JAV tadi. Karena JAV tingkat Asia dan tingkat kurasinya itu sulit untuk ditembus. Karena JAV ini sudah tingkat umum dan pelajar pun ada. Tapi itu Bang, karena JAV ini sudah, kalau filmmaker di Indonesia sudah pasti tahu tentang JAV. Baik kawan-kawanan yang komunitas atau yang sudah profesional ya, itu pokoknya banyak orang tahu, itu bergengsi pastinya. Bergengsi karena cukup tua festivalnya kalau di Indonesia JAV ini. Lama dan continuously. Continuity. Mantap juga nih di Raya. Nah, terus nih planningnya nggak ada bikin film buat Pandas gitu ya? Kalau ada Pandas jadi superhero atau apa gitu? Kayak Rapat Tangga aja superhero.
Siapa tahu kan, tapi kan tiba-tiba kau mengeluarkan musik kok. Selama itu masih ada duit, kau yang malah film. Ya pasti ada duit produksi ya. Betul, Karena betul. bikin film tidak sedikit ya. Iya. Kecuali mau gratisan. Oh iya, penghargaan tertinggi tadi selain Apa? di kompetisi, selain didistribusikan ke festival film, cukup bangga juga karena Jumat Kelabu kan akhirnya kemarin tahun 2019 rilis di YouTube setelah hampir 5 tahun. Oh itu berarti lama kan itu? Lawas mana ya? Jumat Kelabu tuh. Pantas ya, aku melihat yang kemarin tuh aku nonton itu sampai habis itu. Nah, 45 menitan lah. Nah, itu kan produksinya di tahun 2013-an. Oh, lawas ternyata. 2 tahunan kalau tidak salah produksinya untuk riset yang lama. Riset di info-info tentang Jumat Kelabu itu. Nah, di 2015 akhirnya kita mengadakan pemutaran filmnya juga tadi. Nah, di 2019 baru rilis di YouTube. Karena kan kemarin lagi di 2020 lah. 2020. Oh, 2020 ya. 5 tahun pandemi kalau nggak salah. Ya, di Mei. Iya, di Mei. Di Mei 23 Mei akhirnya aku yakinkan untuk merilis film Jumat Kelabu. Pokoknya yang itu online. ya pas ini ya, pas film pas peringatan itu kan. Iya, Jumat Kelabu. Pokoknya Jumat Kelabu itu ya. saat 23 Mei karena bertepatan dengan dengan ya tragedi itu itu 23 Mei. Nah, itu dalam dua hari penayangan sudah alhamdulillah sudah banyak yang nonton, sekitar 6 ribuan kalau salah malam. 2 hari. Tapi ya lumayan, tapi aku itu emang itu keren kalau kamu mengangkat itu, keren banget karena kita nggak bisa melupakan itu ya. Dan aku kemarin yang di Jumat Kelabu itu aku emang ada partisipasi di sana. Pas di saat kerusuhan itu aku kecil itu waktu umur SMP kalau nggak salah atau SD ya. Jadi SD. Aku SD pokoknya. Tiba-tiba kan habis sholat Jumat aku ikut ya partai yang kuning itu, terus ikut kampanye di depan. Kan aku datang tuh sama bapak sama kakak sepupu itu kan cewek, dia kakak sepupu cewek. Dia datang tiba-tiba panggung tuh udah besar. Aku paling belakang tuh. Udah rame, tiba-tiba kenapa hati aku ini bergumam depan aja gitu. Maksudnya ya udah bapak kita ke depan pak gitu. Dulu aku pakai Alfa Alfa Cloud dulu. Sudah ya udah kami ke depan, hampir beberapa menit kita ke depan, 5 menit atau 10 menit tiba-tiba dari belakang banyak banget orang menyerang. Mau langsung lah. Itu jam berapa tuh habis Jumatan? Habis Jumatan kita makan langsung berangkat kampanye itu. Tiba-tiba diserang dari belakang, tapi aku langsung kabur ke belakang panggung, itu copot semua. Pokoknya segala sesuatu yang berwarna itu copot semua, sampai kakak sepupuku itu untung pakai BH dia ya, mau bra ya maksudnya. Syukur banget ya. Jadi dilepas. Emang bukan branya yang dilepas, bajunya maksudnya. Ya udah kita seperti itu aja di tengah jalan, ditodongin semuanya deh itu. Sumpah kalian harus nonton kalau kalian maksudnya di luar Kalimantan atau di mana, cek aja di YouTube ya Jumat Kelabu apa judulnya? Jumat Kelabu gitu ya filmnya. Tapi ya itu kerusuhan yang sangat mencekam di daerah kita. Jadi waktu itu langsung berada di lokasi lah. Ada di lokasi. Aku malah di rumah waktu itu karena kan kada terlibat masalah partai orang tua juga. Jadi kada tahu apa-apa, jadi malah di rumah. Nah, karena ketidaktahuanku tentang